Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang teorema-teorema limit ya. Tadi kita kemarin udah belajar tentang definisi limit, sekarang teorema-teorema limit atau sifat-sifat limit. Apa saja sih sifat-sifatnya? Yang pertama, jika limit x menuju c fx sama dengan L dan limit x menuju c sama fx sama dengan n, maka L sama dengan n. Jadi kalau dia sama ininya, hasilnya beda konstantanya, maka dia juga konstantanya artinya harus sama. Yang kedua, limit x menuju c k sama dengan k, maka k suatu konstanta. Jika limit x menuju c x sama dengan c, maka ini kita nilai x ini kita substitusi dengan c. Limit x menuju c, k kali fx sama dengan k limit x menuju c fx. Jadi k nya itu pindah ke depan ya, karena k itu adalah konstanta. Yang kelima, limit x menuju c fx tambah gx sama dengan limit x menuju c fx ditambah limit x menuju c gx. Dipisah aja ya. Limit x menuju c fx kurang gx sama juga dipisah limit x menuju c fx dikurangi limit x menuju c gx. Selanjutnya, limit x menuju c fx kali gx dipisah juga limit x menuju c fx kali limit x menuju c gx. Selanjutnya, limit x menuju c fx dibagi gx juga bisa limit x menuju c fx dibagi limit x menuju c gx. Nah, di mana limit x menuju c gx tidak sama dengan 0. Jadi di hasilnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Limit x menuju c fx pangkat n sama dengan limit x menuju c fx pangkat n. Yang kesembilan, limit x menuju c akar n dari fx sama dengan akar n dari limit x menuju c fx. Kita substitusi ya. N di bilangan genap, limit x menuju c fx besar dari 0. Teorema yang ke-10 ada dua. Yang A, jika limit x menuju c fx sama dengan L, maka limit x menuju c fx sama dengan mutlak L. Yang B, jika limit x menuju c fx mutlak fx sama dengan 0, maka limit x menuju c fx sama dengan 0. Jadi suatu fungsi dikatakan kontinu jika memenuhi syarat 3 ini ya. Harus memenuhi syarat yang 3 ini. Limit x menuju c fx ada, fc ada, limit x menuju c fx sama dengan fc. Itu ya. Kita lihat lagi yang tadi contohnya. Nih, grafik 1 ini tidak berputus ya, berarti limitnya tidak ada. Yang kedua, dia berkelanjutan tapi titiknya sini bulat kosong. Limitnya ada tapi tidak sama dengan fungsi. Yang ini berkelanjutan ya. Ini namanya limit kontinu. Oke, untuk sebuah limit itu dikatakan kontinu harus memenuhi 3 syarat ini. X menuju c fx ada, fc-nya ada, limit x menuju c fx sama dengan fc. Contoh, ya kita masuk limit x menuju 3, x kuadrat tambah 7x kurang 5. Berdasarkan masalah yang diberikan di atas, cara menyelesaikan limit tersebut menggunakan teorema-teorema limit. Kita lihat ya, limit x menuju 3, x kuadrat tambah 7x kurang 5. Kita pisah. Limit x menuju 3, x kuadrat tambah limit x menuju 3, 7x dikurang limit x menuju 3, 5 sama dengan, ini kita lihat ya, kita substitusi nilainya. X nya dengan 3 ya, 3 kuadrat 7 dikali 3 dikurang 5, 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 3 kali 3 ya, 7 kali 3 21 dikurang 5, 9 tambah 21 kurang 5 hasilnya adalah 25 gitu. Ini masih gampang ya. Contoh 2, jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4 dibagi x kurang 2 dengan syarat x tidak boleh sama dengan 2. Sebenarnya tanpa dikasih tahu pun kita harus tahu ya, x tidak boleh sama dengan 2. Karena kalau sama dengan 2 hasilnya 2 kali 2 kurang 2 0 dan itu tidak terdefinisi. Bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 2?
agar fungsi tersebut continue di titik itu. Kita lihat ya, limit x menuju 2 fx sama dengan limit x menuju 2, kita masukkan fx-nya, x kuadrat kurang 4 dibagi x kurang 2. Limit x menuju 2, kita faktorkan, x kurang 4 itu sama kuadrat kurang 4 sama dengan x kurang 2 dikali x tambah 2 dibagi x kurang 2. Ini dicoret habis, tinggal x tambah 2 sama dengan, kita substitusikan nilai x-nya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi agar fx continue di x sama dengan 2, maka didefinisikan f2 sama dengan 4. Kita lanjutkan ya. Ke latihan 1. Jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 27 dibagi x kurang 3, jadi x tidak boleh sama dengan 3, seharusnya tidak terdefinisi di x sama dengan 3. Bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 3 agar fungsi tersebut continue di titik itu? Dengan cara yang sama ya. Oke, dari contoh ini kita lihat bahwa limit x menuju 3 ya, karena x-nya tidak boleh, kita mau menuju x biar terdefinisi. X pangkat 3 dikurang 27 bagi x kurang 3 sama dengan limit x menuju 3, x dikurang berapa dikalikan dengan x kuadrat ditambah berapa ditambah berapa. Ini kita yang hasil kalinya 27, 3 dan 9. Kira-kira di sini berapa? X kali x kuadrat x pangkat 3. X kali berapa di sini yang kalau dikurangkan dengan min 3 kalinya, berarti coba kita masukkan 3x. Maka x kali x kuadrat kita coba kalikan ya. X kali x kuadrat x pangkat 3 tambah x kali 3x 3x kuadrat ditambah x kali ini 9x dikurang 3 kali x kuadrat 3x kuadrat 3 kali min 3 kali 3x tambah kurang 9x min 3 kali 9 kurang 27. Ini min 3x dengan plus 3x dengan min 3 habis, 9x dengan min 9x habis, tinggal x pangkat 3 kurang 9. Sama ya, kan ini benar ya. Selanjutnya ini x dikurang 3, kita peroleh ini. Maka ini kita bisa coret ya, karena dia sama. Tinggal hasilnya x kuadrat tambah 3x tambah 9. Untuk x menuju 3, berapa hasilnya? Kita substitusi nilai x. Nah, 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 ditambah 9. Berapa hasilnya? 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. Tambah 9, 9 tambah 9 tambah 9, 27. Jadi hasilnya 27. Maka dapat disimpulkan agar fx-nya continue di x sama dengan 3, didefinisikan bahwa f3-nya sama dengan 27. Itu dia ya. Oleh hasilnya fx-nya, f3-nya sama dengan 27. Nih, F3 sama dengan 27. Oke, kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Hapus. Oke, contoh nomor 2. Carilah limit x menuju 1 dari x kurang 1 akar dari x kurang 1 akar dari x kurang 1. Maka limit x menuju 1 x kurang 1 sama dibagi akar x kurang 1 sama dengan limit x menuju 1. Kira-kira yang kalau dikalikan dia hasilnya sama ya. Maka ini kita tahu ya, ini akar x kurang 1. Biasanya salah satu dari ini harus sama ya, biar bisa dibagi ini, maka juga akar x dikurang 1. Kira-kira kalau dikalikan akar x yang hasilnya ini, kita ingat ya sifat dari a dikurang b kali a tambah b sama dengan a kuadrat kurang b kuadrat. Jadi kalau kita kalikan, coba kita buktikan ya. A kali a kuadrat, a kali b
tambah AB. Min B kali A kurang AB. Min B kali B kurang B kuadrat ini habis. Ini ya, tinggal hanya dia sama ya. A kurang B tambah A kali A tambah B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Maka ini biar hasilnya ini, maka dia juga kali akar lawannya ya. Jadi akar X tambah 1. Coba kita buktikan. Akar X kali akar X. Kita coba ya. Akar X kali akar X. Akar X tambah kali 1 tambah akar X. Min 1 kali akar X. Min akar X. Min 1 kali 1 tambah kurang 1. Sorry. Ini habis. Kan tinggal X kurang 1. Benar ya. Setelah kita peroleh, ini bisa kita coret ya. Habis. Bisa dibagi. Nah, tinggal akar X tambah 1. Kita masukkan ini akar X tambah 1. Kita masukkan X menuju 1. Ini akar 1 ditambah 1. Akar 1 berapa? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kita peroleh bahwa limit X menuju 1 dan X kurang 1 dibagi akar X kurang 1 sama dengan 2. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke latihan selanjutnya ya. Lanjutkan ke contoh latihan 2. Untuk limit X menuju 3, akar dari X pangkat 3 tambah 2X tambah 3 dibagi X kuadrat tambah 5. Ini kita tinggal masukkan nilainya ya. Jika nilai kita masukkan nilai X menuju 3-nya tidak terdefinisi atau tak hingga, berarti itu nilainya ya. Kita masukkan akar dari X kita ganti dari 3 pangkat 3 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dibagi 3 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan akar dari 3 pangkat 3 kali 3 kali 3 kali 3 9 kali 3 27 ditambah 2 kali 3 6 ditambah 3 dibagi dulunya masih dalam akar ya. 3 pangkat 2 9 tambah 5 sama dengan 27 tambah 6 tambah 3 36 dibagi 9 tambah 5 14. Akar dari 36 dibagi 14 ini bisa kita kali sama-sama dikali akar ya, kali akar 14 per akar 14. Oke, selanjutnya akar 36 kali akar 14 dibagi akar 14 kali akar 14. Akar 36 6 ya. 6 akar 14 dibagi akar 14 kali akar 14 14 ya. Kan ini sama dengan akar 14 kuadrat. Habis ya. Terus 6 dibagi 14 sama-sama kita bagi 2 ya. 6 bagi 2 3, 14 bagi 2 7, akar 14. Dapat hasilnya 3/7 akar 14. Oke, untuk contoh kedua kita selesaikan dari limit X menuju 4 akar X kurang 2 dibagi X kurang 4. Oke, kita begini. Kalau kita masukkan nilai 4, akar 4 2 ya. 2 kurang 2 0. 4 kurang 4 0. 0 bagi 0 tidak terdefinisi. Maka kita tidak bisa menggunakan langsung masukkan saja. Kita harus memasukkan, kita harus menyederhanakan dari bentuknya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Limit X menuju 4, limit X menuju 4 akar X kurang 2. Akar X kurang 2 ini kita bisa ubah yang penyebutnya ini. Kira-kira yang tadi masih ingat A kali B, A tambah B kali A kurang B sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, kita lihat di sini. Seberapa ini kita bisa ubah jadi akar X kurang 2 dikali akar X tambah 2. Ini ya.
agar kita memperoleh akar X kali akar X. Akar X kali 2. Ya, saya buatkan ya. Akar X kali akar X. Akar X kali 2 tambah 2 akar X. Min 2 kali akar X. Min 2 akar X. Min 2 kali 2 min 4. Akar X kurang 4 ya, sama. Setelah kita peroleh baru kita bisa coret ya ini dengan ini. Tinggal hasilnya limit X menuju 4 1 dibagi akar X tambah 2. Kita tinggal substitusikan nilainya. K ini sama dengan 1 dibagi, kita dari contoh kedua kita lihat limit X menuju 4 akar X kurang 2 bagi X kurang 4. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita melihat bahwa kita bisa mengubahnya menjadi penyebutnya akar X kurang 2 kali akar X tambah 2. Kita coret, habis tinggal limit X menuju 4 1 per X tambah 2. Setelah itu kita masukkan nilai limit X menuju 4 nya, X dengan 4 1 dibagi akar X tambah 4 tambah 2 sama dengan 1 dibagi akar 4 yaitu 2 tambah 2 sama dengan 1 per 4. Kita masuk lagi ke contoh nomor 3. Limit X menuju 2 X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 dibagi X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kita lihat ya. Maka kita selesaikan sama dengan limit X menuju 2 X kuadrat. Kalau kita, karena ini persamaan kuadrat, maka kita bisa faktorkan ya. Kalau yang kedua juga persamaan kuadrat, maka kita juga bisa faktorkan. Oke, kira-kira yang pertama, dua angka yang hasil kalinya negatif 10 jika jumlahkan hasilnya 3. Jumlahkan hasilnya 3 dikalikan hasilnya min 10, dua angka. Berarti ada angka 2 dan angka 5. 2 kali 5 10, 2 kali tambah 3 mesti harusnya di sini salah satu min ya, karena di sini min 10. Kira-kira kalau di sini min 10 dan kalau jumlahkan 3, maka yang paling besar harusnya positif ya, maka yang kecil negatif. Min 2 kali 5 min 10, min 2 tambah 5 hasilnya min positif 3. Maka di sini X kurang 2 X tambah 5. Sama halnya di sini. Untuk yang di sini dua angka yang hasil kalinya min 6 yang dijumlahkan hasilnya plus 1. Kalau 1 dan 6 misalnya kita ambil 1 kali 6, 6. Tapi 1 tambah 6 apakah 1? Tidak mungkin ya, walaupun di sini positif atau negatif. Jadi angka yang mungkin adalah 2 dan 3. Oke, 2 dan 3. 2 kali 3, 6. Dia min 6, salah satunya harus min 6 ya. Sedangkan hasilnya positif 1. Maka yang besar juga harus positif, di sini yang negatif. Min 2 kali 3, min 2 kali 3, 6, min 6, min 2 tambah 3 plus 1. Maka di sini X kurang 2 X tambah 3. Setelah itu kita coret ya, habis X kurang 2. Maka kita masukkan sama dengan hasil yang kita peroleh, limit X menuju 2 X tambah 5 dibagi X tambah 3. Oke, setelah itu apa kita lakukan lagi? Kita tinggal substitusi ya, nilai X nya dengan 2 tambah 5 dibagi 2 tambah 3. 2 tambah 5, 7. 2 tambah 3, 5. Maka hasilnya untuk limit X menuju 2 dari X kuadrat tambah 3X kurang 10 dibagi X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 7 per 5. Oke, itulah penjelasan kita tentang limit. Semoga apa yang kalian pelajari tentang limit, yang khususnya pertemuan kali ini tentang teorema limit, bisa dipahami dan diulang-ulang lagi, karena teorema-teorema ini akan berguna untuk menyelesaikan persamaan dari limit. Jadi saya ingatkan, kita bisa menyelesaikan limit itu menggunakan definisi, yang kedua dengan menggunakan sifat-sifat. Untuk yang sifat-sifat ini, semakin banyak soal kalian gunakan untuk berlatih, maka kalian bakal bisa memahami lebih dari teorema. Karena sedikit soal dirubah, caranya berubah, begitu ya. Saya rasa cukup pertemuan kita. Semoga apa yang saya ajarkan selama ini dari video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.